Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah ibadah hari Minggu tanggal 19 April 2020 segera kita mulaikan. Shalom, selamat hari Minggu saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan mengangkat pujian. Jemaat diundang berdiri. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats pembimbing dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah
Jemaat disilakan duduk. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Maha Murah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saat ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu yang kudus. Sekalipun kami jemaat beribadah di rumah kami masing-masing, rumah kami menjadi mesbah-Mu, tempat kami bersekutu bersama keluarga mengagungkan Dikau. Namun kekudusan peribadatan itu tetap ada. Dan dalam ibadah ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ampunan-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu. Baharuilah kehidupan kami, sebab sadarlah kami ada pelanggaran-pelanggaran yang sering kali kami buat di hadapan Tuhan, lewat kata-kata tetapi juga lewat tingkah laku dan perbuatan kami. Kami seringkali menjadi egois, kami seringkali lekas marah, kami kurang sabar dengan segala sesuatu yang kami hadapi. Kami seringkali menggerutu, mengecewakan Tuhan lewat mengecewakan orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami terjebak pada kebenaran-kebenaran yang semu, sehingga kami menjadi angkuh dan lupa diri. Dan saat ini Tuhan, dengan terbuka kami datang, kami mengaku dosa kami, baharuilah kami, ampunilah kami, dan kuduskan kehidupan kami, untuk kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini pengakuan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah surat Roma 14 ayat 19 sebagai berita anugerah Allah. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Inilah persekutuan jemaat-Mu yang sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman sebagai kekuatan rohani yang menginspirasi kami untuk selalu berpikir positif. Firman yang selalu menguatkan, mengokohkan dan meneguhkan iman kami. Kami sungguh percaya Bapa saat ini ketika kami beribadah, membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kuasai kami, baik kami yang memberitakan dan kami yang mendengarkan, dengan kuasa Roh-Mu, supaya benar-benar firman-Mu menghidupkan dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 18. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Aku mengasihi
saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi atau sayangi, pasti rasa sedih dan rasa kehilangan itu ada. Apalagi dalam hal kematian, ada perasaan bahwa kita tidak akan pernah berjumpa lagi dengan orang yang kita kasihi, apalagi membagi suka dan duka dengannya. Ini adalah sebuah realita yang natural, yang alami dan sangat manusiawi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, rasa sedih, rasa kehilangan dan rasa duka cita sungguh dialami oleh murid-murid Yesus dan para pengikut Yesus, termasuk di dalamnya seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Saat Yesus disalibkan, saat Yesus mati, dan saat Yesus dikuburkan, mereka merasakan duka cita yang sangat mendalam. Mereka merasa kehilangan sosok guru, sosok rabi yang sangat mempedulikan dan mengayomi mereka. Guru yang sangat mengasihi murid-muridnya, itulah Yesus. Perenungan kita minggu ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 adalah sebuah narasi yang tak terpisahkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 10, di mana dikisahkan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Maria mendapati batu penutup kubur telah diambil dari kubur dan Yesus tidak ada di dalam kubur. Kubur itu telah kosong. Sehingga Maria berlari mendapati Simon Petrus dan murid yang lain. Singkat cerita, mereka menyaksikan dari dekat bahwa kubur itu benar-benar kosong. Yesus tidak ada dalam kuburan. Mindset atau pola pikir mereka, Yesus yang telah mati, mayatnya dicuri orang, karena mereka belum memahami dengan jelas semua perkataan Yesus atau isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Nah, konteks bacaan kita mengatakan bahwa Simon Petrus dan murid yang lain pulang ke rumah setelah mendapati kubur Yesus telah kosong. Tetapi Maria Magdalena tetap tinggal di kubur itu. Maria menangis. Sambil menangis ia menengok ke kubur, dan tampaklah dua orang malaikat yang berpakaian putih. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jawaban Maria adalah sebuah jawaban yang menggambarkan tentang kasih yang tulus kepada Yesus. Sebagaimana Markus 16 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah. Pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur Yesus dengan maksud meminyaki, merempahi, mengawetkan mayat Yesus. Bukankah tindakan ini menggambarkan tentang kesetiaan dan ketulusan hati mengikut Yesus? Mereka sangat peduli dengan Yesus walaupun mereka tahu bahwa Yesus telah mati. Selanjutnya dikisahkan bahwa ketika Maria Magdalena menoleh ke belakang, ia melihat Yesus, tapi Maria tidak tahu kalau dia Yesus. Perkataan Yesus kepada Maria sama seperti perkataan malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menjawab Yesus, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sekali lagi, jawaban Maria adalah sebuah kerinduan yang tulus, yang hendak menyatakan rasa hormat kepada sang guru, walaupun dia sudah mati menurut pemahaman mereka saat itu. Sapaan Yesus, Maria. Maria pun berpaling melihat Yesus, walaupun tidak secara harafiah dituliskan oleh Yohanes bahwa Maria terkejut dan terharu mendengar suara itu, suara yang sangat familiar dengannya, suara yang lemah lembut yang selalu memancarkan cinta kasih dan kepedulian. Namun dari jawaban Maria, Rabuni artinya guru, adalah gambaran dari rasa kagum dan rasa percaya bahwa itu adalah suara Yesus. Perkataan Yesus dalam ayat 17, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ini adalah sebuah penegasan tentang keilahian Yesus, bahwa dia adalah Allah. Bahkan dia harus pergi kepada Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia. Selanjutnya dalam ayat 17 juga, Yesus berkata kepada Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya. Kalimat ini mengandung maksud bahwa Maria menjadi saksi dan harus menyaksikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Maria pun pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Sungguh perkataan Maria adalah sebuah bukti nyata bahwa perjumpaannya dengan Yesus adalah kabar sukacita yang besar, bahwa Yesus tidak mati, tetapi Yesus bangkit dan Yesus hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sejarah mencatat kubur Yesus benar-benar kosong. Berita kebangkitan Yesus bukan omong kosong, sehingga kebangkitan Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yesus bangkit mengalahkan kuasa dosa dan mengalahkan kuasa maut. Kebangkitan Yesus atau Paskah memberi jaminan dan kepastian bagi setiap orang percaya bahwa iman dan keyakinan kita adalah pasti dan tidak sia-sia. Di dalam Yesus ada anugerah pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal. Yesus yang menderita sengsara, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dan dikuburkan, tetapi Yesus yang bangkit. Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia berkuasa atas jagat raya dan segala isinya, termasuk kita manusia. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir kehidupan dunia dan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kenyataannya kita seringkali seperti Maria. Kita seringkali bersedih dan menangis menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Kita bergumul dengan masalah rumah tangga. Kita bergumul dengan masalah ekonomi, biaya hidup. Kita bergumul dengan pekerjaan, dengan kesehatan. Kita bergumul dengan studi dan masa depan anak-anak. Kita bergumul dengan pelayanan, termasuk di dalamnya dengan pergumulan yang mengglobal saat ini, yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona. Kita menangis, kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, kita berdoa mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Tuhan menyapa kita seperti sapaannya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan,
berapa lama aku harus bergumul dengan semua masalahku? Tuhan, berapa lama lagi virus corona ini akan berakhir? Tuhan menjawab kita seperti jawabannya kepada Maria, janganlah engkau memegang aku. Jawaban ini mengindikasikan kebijakan pemerintah dan gereja tentang physical distancing, jarak fisik, dan social distancing atau jarak sosial. Dalam arti bahwa ketika kita tetap stay at home, tinggal di rumah, menjaga jarak fisik, menjaga jarak sosial, tidak ada dalam kerumunan atau keramaian, taat pada protokol, pakai masker dan cuci tangan dengan sabun, maka itulah upaya kita, sumbangsi kita untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan pasti bertindak dan melakukan perkara yang besar, bahwa Dia sanggup mematikan virus corona karena Dia berkuasa atas segala-galanya. Selanjutnya perkataan Yesus kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, memberi arti kepada kita manusia dan dunia bahwa Tuhan sementara menyatakan kuasanya. Dia sementara memulihkan alam semesta, termasuk memulihkan kita umatnya. Memang pada kenyataannya ada saat kita harus menangis seperti Maria, sebagaimana juga ungkapan mengatakan, terkadang Tuhan mencuci mata kita dengan air mata supaya kita dapat melihat dengan jelas maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Dengan menangis dan dengan mencucurkan air mata, pertanda ada pertobatan yang tengah berlangsung dalam diri kita, bahwa saatnya Tuhan sementara merefresh, Tuhan sementara menyegarkan atau membaharui jagat raya dan kita manusia. Kita yakin Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus akan melakukan mujizat. Dia akan bertindak kalahkan virus corona. Dia akan matikan mata rantai penyebarannya. Sebab kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakin badai corona pasti akan berlalu. Sehingga seperti Maria, kita sanggup berucap, aku telah melihat Tuhan, Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini kita akan memberi persembahan, dan sementara kita memberi persembahan, kita nyanyikan PKJ nomor 264, apalah arti ibadahmu. Yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa.
Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Bapa, Tuhan di dalam Yesus, Allah yang hidup, Allah di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Dalam ketritunggalan-Mu kami terus mengagungkan Dikau. Kami percaya Engkau hadir, bahkan di hari Minggu yang kudus ini kami jemaat-Mu beribadah, sekalipun rumah gereja secara fisik tertutup, tetapi rumah kami, rumah jemaat selalu terbuka, menjadi mesbah kami bersekutu, kami memuliakan Engkau. Kami sungguh yakin Engkau hadir dalam peribadatan ini. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami sadar Tuhan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak persoalan yang kami hadapi. Bahkan itu adalah bagian dalam perjalanan kehidupan kami di dunia. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau selalu melihat kami, Engkau tahu keadaan kami, bahkan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Di sementara saat ini Tuhan, dengan pergumulan virus corona, kami harus tetap tinggal di rumah, menjaga jarak secara fisik manusia dengan manusia. Tapi jarak kami dengan Tuhan selalu dekat, selalu terpelihara. Kami bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa, nyanyian, dan firman. Sehingga kami yakin Tuhan selalu dekat dengan kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, termasuk juga biaya hidup kami. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang bangkit kalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Engkau kalahkan ketakutan kami. Engkau kalahkan juga semua pergumulan kami. Kami kuat dan kami keluar sebagai pemenang. Itulah keyakinan kami. Karena itu Bapa, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Gemim Sentrum. Dari kolom 1 sampai kolom 17. Engkau Tuhan mengenal semua anggota jemaat, bahkan semua pribadi. Tiliklah mereka, lihatlah keadaan mereka, peliharalah mereka, bahkan kuatkan dan semangati mereka, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah menutup mata dan menutup telinga dengan semua teriak minta tolong mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kuat dan sehat bagi seluruh anggota jemaat Gemim Sentrum Manado, tapi juga jemaat-Mu yang boleh menyaksikan siaran rekaman video ini, streaming yang sementara dilaksanakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati badan pekerja majelis jemaat, mulai dari ketua Ibu Pendeta Florence Monigir Lao MTH, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Pakai mereka Tuhan, taruh hikmat kesehatan, melayani dengan sukacita. Bahkan segenap pelayan khusus para pendeta, penatua, siamas, BPPJ, para orientator, kostor, pegawai gereja, petugas keamanan, dan semua UPK yang Tuhan pakai melayani. Sekalipun saat ini ada jarak, kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi semangat kami selalu Tuhan kobarkan, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, mampukan kami untuk giat dan terus ada dalam komitmen melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, semua kami bawa dalam tangan-Mu. Mereka yang berulang tahun kelahiran, perkawinan di sepanjang minggu berjalan ini, kuduskan sukacita mereka. Kami memohon juga kuat, sehat, dan umur panjang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Saat ini persekutuan yang beribadah ini mengangkat tangan, mengangkat hati naik ke hadirat-Mu Bapa, memohon mari Engkau lihat keadaan dunia ini, keadaan kami yang ada di negeri Indonesia, di Jakarta, semua daerah, kota, kabupaten, provinsi yang ada, termasuk di Sulawesi Utara, di kota Manado, juga kota kabupaten yang lain. Tuhan, ada yang kena virus corona, ada banyak yang meninggal, ribuan yang sakit. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mematikan penyebaran virus corona, karena kami yakin Tuhan Engkau punya kuasa di atas segala-galanya. Tuhan sementara memproses kami, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan sementara merefresh, menyegarkan, membaharui jagat raya dan kami manusia. Kami yakin itu.
Karena itu Tuhan, Engkau mengajak kami ada dalam pertobatan, mengakui otoritas Tuhan yang empunya segala-galanya dan menyadari keterbatasan kami manusia yang sering kali lupa diri, bahkan lupa Tuhan. Karena itu Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya akan berakhir karena mujizat Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Bapa, sungguh firman-Mu memberkati kami, mengingatkan kami betapa rapuhnya kami seperti Maria, sering bersedih dan menangis, tapi kami percaya di dalamnya Tuhan membuat kami untuk sadar diri. Tuhan membuat kami untuk tahan dengan semua apa yang kami hadapi, bahkan yakin kebangkitan Yesus mengalahkan semua persoalan dan masalah kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pemerintah bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri diberkati. Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, Wali Kota Bapak Feki Lumentut, Wakil Wali Kota Bapak Mor Bastian, perangkat pemerintah di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan yang ada, secara khusus di Kota Manado, Engkau berkati. Mereka adalah alat-Mu Tuhan, yang membawa kesaksian, yang membawa keamanan, kedamaian, sehingga Kota Manado ini, Sulawesi Utara, Indonesia tetap aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan, termasuk di dalamnya mereka yang sakit corona, dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan secara total. Mereka yang ada di garda paling depan, petugas kesehatan, dokter, juru rawat, para medis, beri semangat, kuat dan sehat. Kami percaya badai corona ini pasti akan berakhir dan berlalu, dan kami keluar sebagai pemenang karena Tuhan memenangkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memberi persembahan. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan, agar supaya berkenan di hadapan-Mu. Walaupun dalam keterbatasan kami, tapi dengan sukacita, dengan senang hati kami ingin menopang kerja pelayanan lewat persembahan. Kami yakin semua itu adalah berkat Tuhan yang digunakan dalam pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Maka terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ini kami semua yang berdoa, ini kami semua yang bersyukur. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini sambil kita menyanyi Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Dengarkanlah nasihat dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dari sekarang dan sampai selama-lamanya.